Gini, kalau isu terkait dengan perang bintang ini kita ambil positif sama. Jadi ini lebih besar dari Sambo, gitu. Dikasih isu yang sangat sangat menggegerkan perpolisian kita ini. Kapolri berani untuk menonaktifkan Kabar Eskrim dulu. Lah, kalau seandainya Ismail Bolong mengatakan saya ditekan, iya, yang menekan itu kena. Berarti pelaku utama yang memerintahkan. Itu otaknya. Ya kayak kasus Sambo lah, kan Sambo otaknya, gitu kan. Ismail Bolong siapa? Ya Ismail Bolong dia pelaku. Ya misalnya Baradae-nya lah, dia kan disuruh kan. Jadi mirip-mirip ini. Itu soal politik perebutan kekuasaan atau politik balas dendam karena Sambo dipenjarakan dan lain sebagainya, itu urusan nanti. Kemudian Hendra, Sambo, belum ada rasa dendam. Nah, Pak Mahfud pun diharapkan ini, karena Pak Mahfud kan adalah Menko Polhukam yang mengkoordinir Polri. Nah, sebagaimana pada peristiwa Sambo, beliaulah yang paling banyak berperan. Nah, ini juga harus didorong. Saya rasa memang perlu, karena dalam pusaran gempa yang keempat kali ini ada nama Kabar Eskrim bintang 3. Jangan takut mengorbankan, misalnya kalau benar, wah ini akan mengenai petinggi-petinggi Polri, nggak apa-apa, segeralah Presiden bersuara gitu. Halo, ketemu lagi di Crosscheck, obrolan publik akhir pekan bersama saya Wandi Yusuf. Di saat sorotan publik masih tertuju ke sidang dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang diduga didalangi oleh Ferdi Sambo, kini muncul lagi sorotan baru di kepolisian. Mantan anggota polisi di Polres Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong, mengaku menyetorkan 6 miliar rupiah ke Kabareskrim Polri. Pengakuan ini kemudian direvisi sendiri oleh Ismail Bolong. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut telah terjadi perang bintang para jenderal polisi. Langsung saja kita cross-check isu panas ini kepada mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi para pemirsa cross-check sekalian. Selamat pagi Pak Bambang juga, semuanya. Ya, selamat pagi juga Pak Bambang Rukminto, peneliti Institute for Security and Strategic Study atau ISES. Selamat pagi Pak. Mas Andi. Oke, terima kasih. Pak Susno nih, Pak Susno. Iya. Sebagai mantan Kabareskrim nih Pak Susno, kira-kira ada apa nih dengan Ismail Bolong tiba-tiba membuat pengakuan menyetor miliaran rupiah, lalu dia membantah sendiri nih. Nah, siapa nih sosok Ismail Bolong? Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Susno. Ya, sosok Ismail Bolong kan adalah bukan mantan ya, pensiunan Polri ya. Dan dia melakukan pekerjaan tambang ilegal dan mengkoordinir tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kemudian menyikapi hal ini, saya kira ini bagus sekali ya. Kita ambil berpikir positive thinking saja, bagus sekali. Apalagi Polri, Pak Kapolri sudah pengalaman menangani masalah rekayasa kasus Ferdi Sambo. Ya. Nah ini persis kayak gitu. Jadi artinya apa? Beredar surat, kemudian beredar isu lewat video. Nah ini sudah jelas ini pidana gitu kan. Nah pidana dari mana? Seandainya apa yang dikatakan Ismail Bolong itu benar adanya, maka ini terjadi pidana suap dan melibatkan elit polisi yang besar gitu kan, bintang 3 gitu kan. Terus Kapolda, Wakapolda, para direktur dan lain-lain. Jadi ini lebih besar dari Sambo gitu kasusnya kan. Seandainya benar ya. Lebih besar dari Sambo ya? Iya, jelas ini pidana. Kenapa? Siapa yang terkena ini suap? Suap kan korupsi. Siapa yang kena dalam pidana ini adalah mulai dari bintang 3, Kapolda, kemudian para kombes dan lain-lain, bahkan sampai Kapolsek itu peredaran duitnya. Nah, seandainya ini benar suap, maka selain itu Ismail Bolong kena juga. Kenapa?
Karena Ismail Bolong lah yang nyuap, gitu kan? Ya. Ya dia kena pidana juga. Nah, kemudian seandainya lagi, kita berandai-andai gitu kan. Ya. Karena kita kan suka dipelajari andai-andai. Seandainya tidak benar, bohong adanya, maka Ismail Bolong kena pidana. Pidana apa? Memfitnah nama baik daripada Kabarisskrim, kemudian Kapolda, Kaltim, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dia mencemarkan nama baik, bisa kena undang-undang tentang fitnah, bisa undang-undang ITE, di ITE kan, ya berat. Nah, kemudian siapa yang menerima dampak daripada cerita ini? Satu yang kena dampak besarnya adalah institusi Polri. Masyarakat menganggap bahwa, wah tiba Polri itu tukang lindungi tambang ilegal. Wah, tiba Polri itu tukang rekayasa kasus dan sebagainya. Wah, yang dialamatkan pada Polri. Tidak bisa langsung dikatakan oknum. Mau tak mau, Polri akan kena getahnya. Nah, yang kedua, ya para yang disebut namanya itu mulai Kabarisskrim ke bawah. Terus bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya gampang. Satu, diproses Ismail Bolong. Apalagi sudah beredar surat, sudah bukan rahasia umum lagi ya, karena itu sudah tersebar di mana-mana. Sorry Pak Susno, ini walaupun dia sempat membantah sendiri pernyataan pertama dengan video selanjutnya itu tetap harus diproses. Ya, ini kan sudah masuk ranah hukum kan. Beredarnya video itu sudah merupakan fitnah, sudah kena undang-undang ITE, kalau itu benar sudah masuk undang-undang korupsi. Dan itu mau tak mau sudah masuk dalam pidana. Dan tidak bisa pidana itu dibantah atau diklarifikasi dengan video. Nanti perang video gitu kan. Ya, harus tetap diproses Ismail Bolong. Benar apa tidak? Lah, kalau seandainya Ismail Bolong mengatakan, saya ditekan. Iya, yang menekan itu kena. Berarti pelakunya, pelaku utama yang memerintahkan. Itu otaknya. Ya kayak kasus Sambo lah, kan Sambo otaknya gitu kan. Ismail Bolong siapa? Ya Ismail Bolong dia pelaku. Ya misalnya Baradae-nya lah. Dia kan disuruh kan. Jadi mirip-mirip ini. Jadi Ismail Bolong ini maju kena, mundur kena. Tinggal dia pilih mau jadi whistleblower atau mau ditanggung sendiri. Kan gitu saja. Misalnya dia katakan, oh tidak benar, saya tidak dipaksa. Ya dia kena, dia memfitnah nama orang kan. Tapi kalau itu benar adanya, ya maka dia kena penyuapan. Tapi kalau dia bongkar dengan terus terang penyuapan ini, ya dia whistleblower. Ada meringankan. Ya. Nah ini kan juga sempat direspon nih, video pertama direspon oleh Mahfud MD. Dan dia melihat, Pak Mahfud melihat bahwa ini seperti ada perang bintang nih di kepolisian yang harus dikurangi atau diminimalisir. Nah, betulkah ini perang bintang nih Pak Susno? Dan kalaupun memang betul, siapakah yang mungkin sedang berperang nih? Jadi begini, saya tidak mengatakan ya, tidak mengatakan tidak. Tapi kita jangan tergeret oleh pengalihan isu ya. Nanti dikasih seolah-olah pengalihan isu ini politik perebutan kekuasaan. Kalau saya, ya itu soal politik perebutan kekuasaan atau politik balas dendam karena Sambo dipenjarakan dan lain sebagainya, itu urusan nanti. Yang penting benar apa tidak yang dilaporkan itu. Kuncinya di situ ya, benar atau tidaknya ya. Ini urusan hukum. Nah, dan ini tantangan bagi Kapolri. Karena kalau kita lihat surat yang beredar itu kan bulan Februari kan. Ya. Nah, bulan Februari sampai bulan 11 itu 9 bulan. Apa benar sudah dilaporkan ke Kapolri? Karena kan pertanyaan. Pada Kapolri, Bapak. Itu kan beredar di publik, kan sudah beredar di medsos kan. Nah, kalau benar itu, lah timbul pertanyaan orang, kenapa diam gitu kan? Ada apa gitu. Lah oke, taruhlah belum dilaporkan ke Kapolri. Kapolri belum tahu itu. Nah, misalnya saja peristiwa Sambo, Kapolri belum dilapori misalnya, kan mirip ini kan? Ya, mirip. Tapi permasalahannya benar apa enggak isi laporan itu? Sudahlah, tentang sudah dilaporkan atau belum,
atau surat itu palsu, atau surat itu tidak benar, tidak masalah. Kita tidak melihat suratnya. Ini bukan pemalsuan surat, tetapi ini kasus suap. Kita lihat isinya itu benar apa tidak ke materinya. Nah, Pak Mahfud pun diharapkan ini, karena Pak Mahfud kan adalah Menko Polhukam yang mengkoordinir Polri. Nah, sebagaimana pada peristiwa Sambo, beliaulah yang paling banyak berperan. Nah, ini juga harus didorong ini kalau kita benar-benar mau perbaiki citra Polri. Kita harus backup Kapolri. Kita harus berada di sebelah Kapolri, membackup beliau. Kita positive thinking bahwa Kapolri sangat-sangat serius ingin membenahi Polri. Sampai beliau mengatakan, siapa yang mengkritik saya itu teman saya. Itu bagus sekali. Dan beliau sudah kerja. Nah, ini peranan civil society melalui medianya, media sosial ini sangat bagus untuk mendukung. Mari kita dukung. Sebabnya kita nggak tahu kan di dalam itu siapa saja yang terlibat di dalam penerimaan itu, mungkin dia akan antipati, tidak mendukung Kapolri. Nah, siapa yang akan mendukung Kapolri? Ya kita. Mengapa kita mendukung Kapolri? Karena Polri ini mau tak mau harus ada, mutlak. Tidak mungkin negara itu nggak punya polisi. Persoalannya polisi yang kita maui adalah polisi sesuai dengan yang diinginkan rakyat, yang ngayomi, ngelindungi, kemudian dapat dipercaya, bersih. Nah, kita lah yang mendesain polisi seperti itu. Kita coba ke Pak Bambang dulu nih. Pak Bambang, Menko Polhukam serius menindaklanjuti tentang kemungkinan adanya perang bintang dan akan menggandeng KPK nih janjinya untuk menelusuri mafia tambang nih. Nah, di mata Anda nih, Pak Bambang, bisakah perang bintang ini diredam oleh KPK nih? Dan apa yang harus dilakukan nih nantinya oleh Kapolri Listio kalau memang benar ini ada perang bintang nih? Silakan Pak Bambang. Gini, kalau isu terkait dengan perang bintang ini kita ambil positif sama seperti yang disampaikan Pak Susno tadi, bahwa upaya Kapolri, niat Kapolri untuk bersih-bersih kepolisian ini tidak perlu capek-capek lagi karena sudah mereka saling buka-bukaan. Jadi ya kita bersyukurlah karena muncul video Ismail Bolong, kemudian ada Bantan, yang saya melihat bahwa Bantan itu pun juga membenarkan. Ternyata ada karena dalam video pertama kan tidak ada waktu kan, tidak menyebut waktu, malah di video kedua disebut waktu Februari. Ini kan malah membenarkan bahwa ada pemeriksaan. Kalau kemudian itu ditengarai sebagai intimidasi, Hendra Kurniawan tidak memiliki motif kok saat Februari itu. Motifnya apa untuk mengorek-ngorek keterangan itu? Apakah ada motif politik atau motif untuk menjatuhkan Kabar Eskrim? Tidak berani beliau. Apalagi bintang 1 untuk mendiskreditkan bintang 2, mendiskreditkan Kabar Eskrim, tidak berani dia. Jadi tidak ada motif. Jadi video yang kedua itu malah membenarkan video yang pertama gitu. Malah yang perlu dikejar adalah siapa yang mengintimidasi Ismail Bolong sehingga membuat video kedua gitu. Itu terkait dengan yang di pertanyaan Mas Wendy, apakah KPK peran KPK nanti dalam perang bintang ini apakah bisa mereda? Saya rasa memang perlu karena dalam pusaran gempa yang keempat kali ini ada nama Kabar Eskrim bintang 3 ya, sosok paling tinggi dalam penyelidikan sebuah kasus. Kalau tidak ada lembaga eksternal yang melakukan penyelidikan, ya akan diragukan objektivitasnya. Salah satu dorongan masyarakat, salah satunya adalah mendorong bahwa Kapolri berani untuk menonaktifkan Kabar Eskrim dulu. Karena kalau tidak, bagaimana bisa objektif penyelidikan terkait kasus ini? Gitu. Surat yang beredar di media, surat Kadif Propam tanggal 7 April, itu kan membuktikan, itu entah nanti benar atau salah, urusan nanti ya. Tapi kan sudah nomornya sudah ada, nomor registernya sudah ada, dan Verdi Sambo juga sudah ada, masih hidup gitu. Ini kan bisa dikorek keterangan gitu. Kalau itu kemudian tidak dijadikan dimulai penyidikan terkait dengan kasus ini, ya
ujung-ujungnya kepercayaan publik kepada kepolisian ya semakin berat untuk memulihkannya seperti itu. Artinya Pak Bambang, dengan dua bukti yang beredar di publik ini, Kapolri sudah waktunya, udah saatnya memang menonaktifkan walaupun itu belum terbukti ya, Pak Bambang. Iya, harusnya memang seperti itu. Minimal ada upaya lah untuk langkah-langkah strategis lah, tidak menunda-nunda. Karena kalau melihat surat Kadipropam tanggal 7 April itu malah rekomendasi itu laporan kepada Kapolri gitu. Hanya rekomendasinya memang lucu juga. Artinya apa? Rekomendasinya kan untuk Kapolda Kalimantan untuk memperbaiki manajerial. Ini rekomendasi model apa yang dilakukan oleh Kadipropam ini gitu. Penegakan hukum seperti apa? Penegakan aturan seperti apa kalau hanya sekedar memperbaiki manajerial untuk tutupan gitu. Akhirnya kan kita berpikir seperti itu. Ini Kapolda sama Kabareskrim karena bocor kemana-mana tidak bisa mengatur, akhirnya rekomendasinya untuk mengatur manajerial sehingga bisa saling menutupi. Kan akhirnya asumsinya seperti itu. Ini kan konyol, makanya Kadipropam pun juga bermasalah. Artinya secara umum fungsi pengawasan internal ini tidak efektif. Artinya mereka hanya saling mengatur saja, karena juga sudah dilaporkan Kapolri, rekomendasinya malah Ismail Bolong pensiun dini, seperti itu kan. Tidak ada proses sidang etik, tidak ada sidang terkait proses pidana. Ujung-ujungnya Ismail Bolong pensiun dini, semuanya diam sampai kemudian kemarin baru video itu keluar lagi seperti itu. Makanya memang harus ada lembaga eksternal yang bisa melindungi semangat kebaikan di internal kepolisian. Tanpa ada itu ya nanti akan muncul viral-viral lagi atau video-video seperti Ismail Bolong. Karena kalau melihat pemeriksaan itu yang diperiksa ada 17 orang. Artinya apa? Ada video 16 lagi terkait pemeriksaan itu yang mungkin bisa keluar seperti itu kan. Oke, Pak Susno, apakah masuk akal Pak Susno ini akan dihubungkan dengan kasusnya Ferdy Sambo nih, kemunculan dari video Ismail Bolong ini? Saya sangat sependapat dengan Pak Bambang ya. Kejadiannya kan Februari. Kemudian laporannya itu April. Ya masuk akal kan, 2 bulan itu penyelidikan dan pemeriksaan. Dan itu banyak kan yang diperiksa dan TKP-nya kan di Kalimantan Timur. Nah kemudian Hendra Sambo belum ada rasa dendam apapun waktu itu. Jadi isi laporan itu menurut saya masih murni. Nah, terlepas dari apapun ya dalam hukum, kita tak perlu berasumsi-asumsi atau membuat praduga-praduga, tetapi langsung apa yang dimasukkan di dalam surat itu dan apa yang disampaikan melalui video itu ya diproses gitu. Prosesnya bukan saling balas video gitu, tapi proses hukum. Bukan nanti dibalas video itu bohong, nanti balas lagi, akhirnya nggak selesai. Itu bukan proses hukum. Harus diperiksa oleh suatu tim, karena tidak mungkin kan yang meriksa nanti Baris-Krim. Yang meriksa nanti Kabaris-Krim hasilnya ya nggak mungkin ya. Harus dibentuk tim. Kan di sana kan banyak bintang 3 yang pembantu Kapolri, segera saja bekerja. Dan saya yakin mungkin baik Irwasum, baik Kaba Intel, baik Propam yang sekarang ya sudah punya data tentang hal ini. Nah, maka harus diklarifikasi hasil pemeriksaannya apa gitu, benar apa enggak. Dan itulah cara mengangkat agar kepercayaan masyarakat pada Polri tambah baik. Jangan takut mengorbankan, misalnya kalau benar wah ini akan mengenai petinggi-petinggi Polri, nggak apa-apa. Dengan berani menindak itu, justru grade-nya Polri akan naik gitu. Masyarakat mengatakan, oh tidak main-main Kapolri ini. Siapapun yang bersalah, berapapun bintangnya, dia tindak. Dan bila perlu, apa yang dikatakan Pak Mahfud ya, bagus kalau misalnya melibatkan pihak luar untuk meriksa, karena untuk menambah kepercayaan masyarakat pada Polri. Kalau Polri memeriksa Polri nanti ada keraguan, apalagi kondisi saat ini ya sudahlah, terbuka sajalah pihak manapun silakan. Yang penting sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Tidak ada yang difitnah, tidak ada yang
Rekayasa, direkayasa itu sakit loh. Sakitnya itu di sini loh. Nah, apakah ini juga ada inline dengan dendamnya Verdi Sambo tadi yang saya katakan tadi? Apakah memang ini berawal dari situ nih, Pak Susno nih? Karena anggapannya banyak yang seperti itu. Ya bisa jadi ya, tapi kita artinya dalam penyidikan kita tak perlu dulu menyidik dendamnya, yang kita sidik materinya dulu. Bisa jadi sesuai dengan katanya Pak Bambang tadi, ini kan bersyukur gitu kan. Kenapa bersyukur? Pak Listio Sigit sebagai Kapolri yang ingin membersihkan institusi Polri, tangan Tuhan telah bekerja, terbantu gitu. Semua terungkap ya kan, terbuka tanpa Pak Listio Sigit capek-capek lah, ibarat tanaman itu sudah tumbuh subur gitu. Ya. Tinggal sekarang bagaimana memanennya ini tinggal gitu. menyiram ya. Tadi menarik juga yang ungkapan Pak Susno mengenai surat Kadif Propam nih ke Kapolri pada April 2022 lalu ya. Nah, saat itu masih Verdi Sambo yang soal tambang ini yang sempat diungkap oleh Ismail Bolong. Nah, apakah Pak Susno ini sempat melacak nggak kebenaran surat Sambo itu? Apakah itu surat benar atau mungkin itu rekayasa? Mungkin ciri-cirinya seperti apa nih? Nah, kalau dari segi format surat polisi, ya itu format polisi itu kan seperti itu. Tapi kan saya pensiun kan udah 10 tahun kan. Apakah berubah apa tidak? Apakah dulu masih komputernya gitu? Apa sekarang komputernya udah komputer apa? Udah apa itu? Kan G berapa? G4, G5 gitu. Tapi yang jelas format surat polisi kayak gitu. Seperti itu. Nah, tinggal kita artinya begini, kita jangan membuang-buang waktu hanya mempersoalkan surat itu palsu apa tidak, balas dendam apa tidak, perang bintang apa tidak. Yang paling penting itu kan materinya. Materi daripada surat itu, materi yang disampaikan di dalam video itu benar apa enggak. Ambil hikmahnya. Kemudian hikmah berikut tadi Pak Bambang sudah sampaikan bagus sekali Pak Bambang. Ternyata Polri itu perlu yang namanya lembaga pengawas dari luar. KPK aja yang personilnya nggak sampai 10.000 aja kan ada lembaga pengawas, Dewas kan. Dan itu DPR kalau nggak salah yang milih ya Pak Bambang ya. Nah, begitu. Oke Pak Bambang, terlepas posisi Verdi Sambo sedang cari perhatian nih, apakah perlu nih Kapolri membentuk tim sus tambang nih, Pak Bambang? Seharusnya demikian ya. Benar, seharusnya demikian ya, segera dilakukan karena terkait isu mafia tambang ini kan tidak mulai seminggu ini, tetapi sejak kasus Verdi Sambo pembunuhan Joshua itu sudah beredar diagram tambang itu, dan tidak hanya di Kalimantan Timur juga, tapi juga di daerah-daerah lain. Makanya kalau ini tidak diselesaikan, tidak dituntaskan, ya tidak menutup kemungkinan nanti akan juga muncul laporan-laporan dari daerah-daerah. Dan ini kan semakin menggerus dan menghantam ke Polri. Makanya Kapolri harus segera. Saya yakin Pak Listio dengan semangatnya kemarin, dengan statementnya, memiliki keberanian lah untuk memberikan gebrakan dan untuk membongkar semuanya itu. Dukungan masyarakat sudah ada kok. Dukungan Presiden sudah ada. Tinggal Pak Listio aja bergerak cepat untuk segera memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian. Tim sus ini perlu dari hanya internal atau eksternal, seperti mungkin juga melibatkan KPK begitu, Pak Bambang? Kalau dari internal ya sama seperti disampaikan Pak Susno tadi, bagaimana objektivitasnya? Apalagi ini menyangkut sama petinggi Bareskrim. Tentunya sangat berat sekali untuk menjaga objektivitas terkait itu. Intimidasi, kita melihat kasus Sambo, bagaimana relasi antara atasan bawahan itu sangat kuat sekali. Kalau kemudian penyidiknya masih di internal ke Polri dan sementara kabar reskrimnya masih belum dinonaktifkan, ya berat gitu loh. Siapa yang berani gitu. Resikonya sangat bagi penyidik-penyidik itu sangat besar. Mereka juga akan berpikir bagaimana karir mereka ke depan, belum lagi bagaimana resiko jabatan, resiko dan macam-macam seperti itu. Saya balik lagi ke Pak Susno. Pak Susno, di tengah isu perang bintang ini ada statement yang menarik dari anggota DPR nih, bahwa carut-marut wajah Polri saat ini tuh akibat sepak terjang dua mantan Kapolri sebelumnya. Nah,
ini seperti apa nih dengan statement ini nih? Ada apa dengan Kapolri sebelumnya nih, Pak Susno? Saya tidak sependapat ya dengan statement itu. Justru statement itu kan menambah carut marutnya di Polri. Justru pada saat inilah wakil-wakil saya, wakil kita semua yang ada di lembaga politik di Senayan, apalagi misalnya Komisi 3, untuk segera turun tangan, segera RDP kan. Kalau dengan RDP kan terbuka gitu kan. Terbuka untuk umum, Pak Kapolri bisa menjelaskan kayak masalah Sambo dulu kan. Jangan terlambat. Dulu Sambo itu sudah terlambat gitu kan. Terlambat baru setelah didesak-desak baru kata DPR setelah terang dulu. Nah, sekarang sudah beredar seperti ini, sudah gonjang-ganjing, tidak perlu lagi statement-statement yang membuat gonjang-ganjing. Segera saja RDP dengan Kapolri khusus membahas masalah apa namanya isu yang beredar ini. Bukan isu lagi, sudah menjadi apa namanya masalah hukum gitu ini. Kemudian tanyakan apa sikap Kapolri, kemudian saat membuat suatu perintah atau suatu kesimpulan rapat bahwa ini segera disidik gitu, diproses untuk menghasilkan benar apa tidak yang disampaikan itu. Kalau benar ini tindak pidana korupsi, kalau tidak benar ini tindak pidana juga pencemaran nama baik, fitnah, undang-undang ITE gitu kan. Harus seperti itu. Jadi DPR memberikan dukungan politik kepada Kapolri dan juga kita mohon juga kepada Pak Presiden ya, setelah selesai KTT apa namanya G20, beliau nggak sibuk lagi ya segeralah Presiden bersuara gitu. Karena jangan kalau Presiden tidak bersuara nanti Presiden ini sama dengan membiarkan suatu kehebohan lagi di Republik ini. Habis heboh Sambo, heboh juga masalah ini gitu. Nah, semestinya institusi Polri mencegah terjadinya heboh ini. Nah, itulah Presiden lah. Dan Presiden tidak lagi sifatnya seperti mengumpulkan pada tanggal 14 Oktober lalu ya, hari Jumat. Saya minta, saya mohon ya, janganlah saya perintahkan gitu. Dia panglima tertinggi kok. Kemudian beri target gitu berapa waktu harus selesai laporkan. Oke, Pak Bambang, dengan tuduhan atau mungkin juga tudingan dari ini Desmond kan bilang bahwa dua Kapolri sebelumnya yang membuat Verdi Sambo berulah nih. Nah, komentar Anda bagaimana nih, Pak Bambang? Ya, saya melihat Verdi Sambo, Teddy Minahasa dan yang lain-lainnya ini kan produk dari sistem yang tidak tuntas terkait dengan reformasi kepolisian gitu. Mereka tidak muncul tiba-tiba. Jadi kalau hanya sekedar menyalahkan dua Kapolri sebelum Pak Listio, tentu ini tuduhan yang asumtif dan ini suatif ya, seperti itu. Jadi sangat jauh lah dan mereka juga produk dari DPR kok, begitu meskipun yang memilih dan mengangkat adalah presiden, tetapi mereka juga menyetujui ya. Artinya tidak bisa menyalahkan seperti itu. Kalau ingin ingin mengevaluasi ya evaluasi semuanya karena semuanya ini adalah produk sistem gitu loh. Kalau sistemnya ini sudah bagus, reformasi itu berjalan dengan benar, tentunya tidak akan muncul Sambo, tidak muncul Teddy Minahasa dan sekarang tidak muncul kasus ilegal tambang ini. Sistem itu membuat kontrol dan kemudian kontrol pun juga perlu pengawasan gitu. Pengawasannya adalah subjek yang melakukan orang-orang atau lembaga yang melakukan memastikan kontrol itu berjalan gitu. Tapi kalau kontrol itu adalah sistem gitu. Catatan ISES sendiri tentang kinerja dua Kapolri sebelumnya seperti apa mungkin dari Pak Idam dan Pak Tito? Ya cukup bagus lah. Kalau sudah selesai kan harus kita mengatakan bahwa itu sudah cukup bagus ya, seperti itu saja. Tetapi fakta-faktanya mereka lah gitu loh. Mereka yang salah satunya mungkin mempromosikan Verdi Sambo. Saya tidak menyalahkan personal, tapi ini sistem gitu loh. Karena sistem ini tidak benar, akhirnya yang muncul ya orang-orang karena kedekatan, bukan karena profesionalisme atau kompetensi yang bagus, tapi karena kedekatan. Kalau ini terus terjadi, ya ke depan yang muncul ya Sambo-Sambo lagi atau Teddy Minahasa lagi, atau yang sekarang disebut dalam pengakuan Ismail Bolong itu seperti itu. Kita kan sedang membangun bukan untuk sekarang, tapi untuk
25 tahun ke depan gitu untuk generasi kita. Jangan sampai Polri ini akan seperti ini terus, seperti itu kan. Oke. Closing statement mungkin dari Pak Susno mengenai pengakuan Ismail Bolong, pembantahannya, dan mungkin juga ada respon dari Mahfud. Seperti apa Pak Susno? Jadi saya pertama berpesan memohon kepada junior-junior saya yang sekarang memegang tampuk pimpinan di Polri. Segera tuntaskan masalah ini supaya Polri secara institusi tidak tersandra. Kemudian pejabat-pejabat Polri juga tidak tersandra. Sebabnya apa? Kalau ini tidak benar yang disampaikan Ismail Bohong itu bohong, ini kan telah mencemarkan nama baik Polri dan mencemarkan nama baik pejabat. Berarti mereka tersandra bersama keluarganya, kena sanksi sosial. Ya. Tapi kalau ini benar, harus diproses juga supaya nama Polri bersih. Oh, itu betul-betul perlakuan daripada perorangan. Institusi tidak mengkoordinir hal itu. Sehingga nama Polri akan terangkat. Kemudian yang bersalah ya proses bersalah. Kode etiknya bagaimana, kemudian pidananya bagaimana. Dan percayalah bahwa dengan kita menindak siapapun yang bersalah, apapun bintangnya dan pangkatnya, nama Polri nggak akan jatuh tapi semakin naik. Dan kita sudah masuk rakyat, saya ini berada di belakang Kapolri, membackup sepenuhnya Kapolri, kita sayang kepada Polri. Dan yang terakhir, saya mohon juga Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam, dan Bapak di Komisi 3 DPR untuk segera turun tangan dalam rangka memproses atau mengklarifikasi isu yang sangat menggegerkan perpolisian kita ini. Terima kasih Pak Susno. Pak Bambang, untuk closing statement boleh tentang masalah ini? Ya, problem yang terjadi, yang menimpa kepada kepolisian saat ini, mulai kasus Verdi Sambo, Kanjuruhan, Teddy Minahasa, sampai kasus illegal logging ini, jangan hanya dikecilkan, hanya sekedar mentersangkakan aktor-aktor saja, tapi harus menjadikan momentum untuk perubahan kepolisian. Reformasi kepolisian ini tentunya harus dimulai dari reformasi struktural, instrumental, dan ke depan tentunya akan membangun kultur yang lebih bagus. Tanpa ada percepatan-percepatan atau langkah-langkah yang radikal yang dilakukan oleh Kapolri sepertinya masih sangat berat. Makanya Kapolri kita tunggu keberaniannya untuk segera melakukan langkah-langkah yang radikal atau revolusioner untuk merubah Polri sehingga semakin dipercaya dan dicintai masyarakat, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, demikian dialog cross-check pekan ini. Terima kasih Anda terus mengikuti cross-check setiap akhir pekan. Kita akan ketemu lagi di waktu yang sama dengan topik yang menarik lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group Network.